rasa kebencian di hati. Itu paling penting, ya kan Pak? Jadi saudara-saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan selesai, apa yang mau kita kerjakan? Apa yang mau kita teruskan? Tentu banyak hal. Kalau sesuatu itu akan berharga kalau dia ditempatkan di tempat yang sesuai. Jadi kita ingin menghargai Ramadan ini di bulan Syawal ini macam mana, kan begitu? Kuncinya kita lah. Kalau kita ingin sesuatu itu berharga, maka tempatkanlah dia di tempat yang sesuai. Jangan kita letakkan peci di lutut atau lobe di lutut, tak ada harganya. Ya Pak, lobe dan peci itu akan bernilai kalau diletakkan di kepala. Kan begitu Pak ya? Baju pun begitu. Baju itu akan bernilai kalau kita pakai di badan. Kalau kita bikin baju jadi celana atau celana jadi baju, apa kata orang ya Pak? Sehat lagi kawannya, tidak akan begitu. Kenapa? Udah tak sesuai tempat. Ya kan? Jadi sesuatu itu akan bisa bernilai kalau ditempatkan di tempat yang sesuai. Jadi kita hari ini pasca Ramadan, sesudah Ramadan, kita sekarang bicara tentang kualitas nilai. Karena Ramadan itu pasti akan memberikan nilai sama kita. Ada kualitas yang ingin kita capai setelah Ramadan. Menjadi baik, jadi lebih baik, kan begitu. Maka kita harus menempatkannya sesuai. Tak mungkinlah orang yang biasanya sholat di awal waktu sama dengan orang yang sholat di akhir waktu. Nilainya beda. Orang yang sholat di awal waktu pasti lebih bernilai daripada orang yang sholat di akhir waktu. Kan begitu. Jadi kualitasnya di mana? Di awal. Melihat waktu. Ada pula melihat tempat. Semakin tempatnya sesuai, kualitasnya lebih bagus. Tak sama nilai orang yang sholat berjemaah di masjid biasa dengan orang yang sholat berjemaah di Makkah atau di Madinah. Pasti nilainya lebih banyak di sana. Itu persoalan apa? Persoalan tempat. Allah memberikan keberkahan di kota Makkah, ya. Siapa yang sholat di Ka'bah, di depan Ka'bah itu jauh lebih bernilai, lebih berkualitas. Begitu juga dengan persoalan kuantitas. Tak mungkin sama nilai orang yang sholat sendirian dengan orang yang sholat rame-rame berjemaah. Pasti nilainya lebih banyak sholat berjemaah, 27 derajat. Ini persoalan kualitas. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, pasca Ramadan, sesudah Ramadan, kita boleh bicara tentang masalah kualitas, mutu. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Tentu dari segi waktu, dari segi tempat, dan tak jauh kalahnya lagi, tak kalahnya dengan apa? Dengan kualitas niat kita. Niat kita pun perlu kita tingkatkan sesudah Ramadan nih. Kita tingkatkan mutu nilai daripada niat kita. Apa niat kita beribadah? Itu juga kita tingkatkan. Mungkin awal-awal kita beribadah karena ngikut-ngikut. Kalau beribadah, sholat, ikut juga boleh, tak apa-apa. Karena awal-awal memang begitu kita dulu kan. Lama-lama sesudah ngikut terasa enak. Oh ternyata beribadah itu enak, sholat itu enak, membaca Quran itu menenangkan hati. Lama-lama terasa. Karena kata Allah dalam Quran, fa'budullah, sembahlah Allah, hatta ya'tiyakal yakin, hingga kau akan mendapatkan keyakinan. Di awal-awal kita ragu, ini tuh apa ini dilaksanakan, ini bikin apa dikerjakan ini. Kayak tak meyakinkan, begitulah. Tapi yakinlah saudara-saudaraku, Allah akan memberikan keyakinan ke dalam hati kita tatkala kita sudah memulai ibadah. Tapi kalau belum, Allah tak memberikan itu. Tetaplah dalam hati kita tertitip rasa keraguan itu. Makanya
Setiap kebaikan tuh apakah kita tahu atau belum tahu, kerjakan saja dulu. Dan kalau kita ingin lebih dalam tahu, belajar kita. Kan begitu? Yang penting kerjakan. Kemudian saudaraku yang rahmati Allah, ada kualitas itu berbeda, mutunya berbeda karena persoalan wajib dan sunnah. Tak mungkinlah yang sunnah lebih berkualitas daripada yang wajib, ya kan? Mana lebih utama sholat wajib daripada sholat sunnah, umpamanya begitu. Tentu sholat wajib. Makanya kita utamakan dulu kewajiban, baru